Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Castrena Khairunisa. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjalankan atau akan memenuhi salah satu tugas dari UTS saya, yaitu tugas membuat video komparasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM, dosen pengampu Ibu Erni Umi Hasanah, SE, MSI. Oke, langsung saja. Sebelumnya di sini saya akan menerangkan tentang koperasi ya. Sebelumnya koperasi itu apa sih gitu? Pasti kalian itu pada bertanya-tanya gitu kan. Koperasi itu apa sih gitu? Kayak di sini saya akan menjelaskan ya sedikit. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi didirikan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang artinya di sini dalam menjalankan usahanya, koperasi ini harus tunduk gitu pada peraturan atau pada aturan-aturan yang berlaku di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Koperasi dijalankan dengan asas kekeluargaan. Jadi di sini artinya koperasi ini tidak bertujuan untuk menguntungkan hanya satu orang saja gitu. Akan tetapi di sini koperasi itu menguntungkan keuntungan bersama, kekeluargaan, jadi kebersamaan ya. Sengaja sebagai sarana untuk membedakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Di sini dilihat dari segi definisinya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 di sini dijelaskan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi untuk dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip kekoperasi tersebut. Oke, langsung aja di sini saya akan menjabarkan perbedaan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Undang-Undang lama dan Undang-Undang baru. Di sini dari segi pengertian koperasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1952 dapat dibedakan yaitu sebagai badan usaha dan badan hukum yang beranggotakan orang seorang. Sedangkan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pengertian koperasi dari segi pengertian koperasinya yaitu sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan. Sedangkan dari segi konsistensian kata dari Undang-Undang 25 Tahun 1992 terjadi ketidakkonsistenan kata dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1952. Tidak hanya menguraikan pengertian koperasi aja gitu sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai badan hukum. Sedangkan di Undang-Undang 17 tahun 2012 dari segi konsistensiannya kata terjadi hal yang berlawanan, yakni adanya konsistian kata yang digunakan untuk mendeskripsikan pengertian koperasi, yakni penggunaan kata badan hukum. Dari segi kejelasan modal koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
Di sini tidak menguraikan hal yang jelas mengenai komposisi modal yang dimiliki oleh koperasi. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dari kejelasan modal koperasi lebih menguraikan, lebih jelas komposisi modal yang dimiliki oleh koperasi. Jadi kebalikannya gitu ya. Oke, selanjutnya dari segi prinsip koperasinya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 di sini makna yang kurang jelas general, tidak detail dan tegas pada peran penting koperasi pelayanan. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang terdapat pada pasal 5. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012-nya di sini dari prinsip koperasinya menyatakan makna yang lebih detail gitu, yang lebih luas general. Jadi detail dan tegas pada peran penting koperasi pelayanan. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terdapat pada pasal 6. Tadi yang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1952 itu terdapat pada pasal 5. Ya, sekarang Undang-Undang 17 Tahun 2012 terdapat pada pasal 6. Lanjut di sini dari segi sudut hubungan dengan bidang-bidang yang lain, yaitu menguraikan cakupan koperasi hanya sebatas pada bidang ekonomi saja. Sedangkan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dari sudut hubungan dengan bidang-bidang yang lain, yaitu menguraikan definisi yang lebih luas yang menyatakan koperasi ini tidak hanya mencakup sebagai kebutuhan ekonomi saja gitu, melainkan tetapi pula di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya dari segi pedoman koperasi. Dari segi pedoman koperasinya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman yang dianut koperasi sebagaimana yang tertuang pada pasal 5. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 segi pedoman koperasi ini yaitu tidak hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan operasional sebagaimana yang tertuang pada pasal 5, tetapi juga berpedoman pada nilai-nilai yang lainnya. Selanjutnya dari segi makna prinsip koperasi dari Undang-Undang Nomor 25 terkait yaitu menguraikan prinsip koperasi tidak hanya menekankan sifat keanggotaannya saja dan pengelolaan koperasi, tetapi juga menekankan pada penekanan terhadap balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh. Sedangkan dari Nomor 17 Tahun 2012-nya dari segi makna prinsip koperasinya yaitu makna dari prinsip koperasi lebih menekankan pada pelayanan prima sebagai prinsip koperasi dan merevisi penekanan balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh, karena hal ini dianggap bukan sebagai sebagai prinsip koperasi yang menekankan makna pelayanan gitu. Selanjutnya dari segi penguraian azas koperasi ini terakhir ya, dari segi penguraian azas koperasi ini dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yaitu dia itu menguraikan definisi koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dalam segi penguraian azas koperasinya yaitu tidak menguraikan definisi koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi di sini perbedaannya itu cukup lumayan jauh gitu ya, banding 11-12 itu. Jadi di sini saya tadi sudah menjelaskan apa itu tentang koperasi dan apa itu perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1952 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Undang-Undang lama dan Undang-Undang baru. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.